Halo kawan Kaliber, bagaimana rencana akhir pekan Anda Sabtu dan Minggu ini? Mudah-mudahan rencana Anda berjalan dengan baik, sepanjang itu rencana baik, jangan rencana jahat. Karena kami tetap setia menemani Anda dengan kupas dan analisa berita, dengan amatan dan kupasan serta analisa dari pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, Halo Mas Adi Wahyudi, halo asal kawan jangan ada Kaliber rencana semua. jahat aja ya. Enggak lah, kalau kita di Kaliber semuanya tujuannya baik. Kita berupaya Iya, mengedukasi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. iya itu. Nah, Dan kita kita ini, ah, kita ini mengkritisi orang-orang khususnya pembuat kebijakan publik yang akan berniat jahat untuk bangsa dan rakyat kita. Ini kita kritisi gitu, Mas. dan yang kita kritisi bukan orangnya, tetapi kebijakannya, tetapi posisi dia sebagai pembuat kebijakan, sebagai eksekutif itu yang kita kritisi ya, bukan secara individu ya. Ya, Dan kita ini tetap setia bersama kawan Kaliber, walaupun di akhir pekan ini kita sama-sama tidak berada di tempat nih Mas. ya, Mas Edi lagi berada di Bandung, nggak tahu tadi naik wush apa naik bus apa naik bus gitu. naik West saya. Saya sendiri sedang berada di Jogja. Nah, kita walaupun berada di tempat yang jauh, tapi kita tetap setia mengupas, menganalisa berita-berita terkini. Dan kayaknya hari ini kita mau bahas berita yang cukup berat yang bisa bikin stres banyak orang nih. Iya, Nah, bicara tentang harga-harga naik, kan, pajak naik, subsidi berkurang. Nah, silakan Mas. yang jelas rakyat ini yang pertama kali merasakan stresnya ini. Coba bayangkan aja gimana nggak stres. Ini dari pinusi.com. Saya ambil judulnya RAPBN skema defisit 600 triliun rupiah. Indef sentil IKN dan makan siang gratis. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN senilai 3.500 triliun dengan defisit 600 triliun rupiah sangatlah tidak wajar. Soalnya ini kebanyakan program pemerintah mendatang seperti melanjutkan IKN dan program makan siang gratis, kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kepada pinusi.com. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2025 yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45 hingga 2,82% dari produk domestik bruto atau PDB. Aston menerangkan rancangan APBN dengan skema defisit dinilainya normal untuk dilakukan. Meski begitu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, batas defisit APBN tidak boleh melebihi batas 3% dari PDB. Berdasarkan data defisit APBN periode pertama Jokowi, nilai defisit terbesar terjadi pada 2019, yaitu sebesar 348,65 triliun rupiah atau 2,20% dari PDB. Masih di periode yang sama, yaitu periode pertama Jokowi, khususnya tahun 2018, nilai defisit APBN terendah terjadi pada 2018, yakni sekitar 269 triliun atau setara 1,81% dari PDB. Karena itu, kata Esther, berdasarkan kebijakan publik, pengeluaran pemerintah tersebut harus lebih besar daripada penerimaannya. Meski begitu, ia mengingatkan agar defisit yang diusulkan tidak terlalu besar. Karena defisit yang terlalu besar akan ada beban anggaran yang harus kita sanggah, terangnya. Esther menilai pemerintah ke depan perlu mendorong perekonomian dengan pengeluaran belanja pemerintah. Bila belanja pemerintah dalam kondisi seret, ia mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi tidak akan ekspansif. Ya. Oke, jadi ini kan tanggapan yang diberikan oleh Bu Esther
Direktur Eksekutif Indef, tetapi awalnya berasal dari rapat di DPR, membahas RAPBN 2025, yang hadir itu ada Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Menteri Bappenas, Pak Suharto Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio itu hadir di sana. Jadi ini bukan dari gosip, Ya, tetapi dari hasil rapat resmi di DPR yang menunjukkan kalau ada defisit 600 triliun. ya. Pertama kali informasi ini yang melemparkan anggota DPR. Ya, dan sepertinya juga rapatnya kan rapat terbuka ya, bukan rapat tertutup ya. Bisa diakses di YouTube-nya DPR RI sih kalau kawan kaliber mau lihat kan gitu bagaimana proses rapat itu. Tapi intinya adalah memang terlepas siapapun yang menjadi presiden Indonesia di periode 2024-2029 ini itu memang memiliki tantangan yang berat. Ini bukan kita menakut-nakuti, tapi kita bicara fakta ya, karena memang eh, adanya keterbatasan fiskal, karena juga kita selama 10 tahun belakangan ini cukup banyak memiliki hutang, dan hutang itu kan pasti ada bunganya, ya, dan itu sangat membebani dari APBN itu sendiri. Di sisi lain, janjinya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih itu juga akan membutuhkan anggaran yang besar, seperti eh, makan siang gratis yang sepertinya sekarang sudah berubah menjadi makan bergizi gratis karena akan lebih banyak di sarapannya. Nah, itu anggarannya sendiri kan kita tahu mendekati 500 triliun ya, 480 triliun per tahun. Sebetulnya kita nggak punya kemampuan fiskal untuk membiayai program baru seperti ini karena fleksibilitas fiskal kita sekitar hanya 200 sampai 300 triliun. Kalau tiba-tiba ada program baru seperti makan bergizi gratis ini, ya alternatif caranya ya harus nambah hutang lagi. Kalau nambah hutang lagi kan berarti akan nambah bayar bunganya lagi, semakin berat APBN kita. Nah, di sisi lain juga ada janji melanjutkan IKN. Ibu kota Nusantara ini mau dibangun yang tentu juga tidak memakan biaya yang sedikit. Belum lagi kita bicara kegiatan-kegiatan rutin lah. Apalagi kemarin juga Pak Prabowo juga sempat menyampaikan pas lagi rame-ramenya UKT naik, harusnya PTN gratis. Wah, ini kan bahaya kalau terus semua mau digratiskan, semua mau dibiayai pemerintah, tetapi uangnya dari mana? Nah, yang ngeri kan itu kalau uangnya itu malah didapat dengan menaikkan pajak kan gitu. Pajak kita penghasilan dinaikkan, pajak pertambahan nilai PPN dinaikkan. Memang sudah pasti ya tahun depan itu PPN naik menjadi 12%. Bayangkan kita berapa puluh tahun PPN itu berhenti di 10%, tapi di era Pak Jokowi naik 1%. Nah, ini sudah didesain oleh timnya Pak Jokowi, tapi nanti yang mengeksekusi Pak Prabowo nih adalah PPN jadi 12%. Dampaknya apa? Ya harga makin mahal kan, Mas. Harga itu kan makin mahal. Walaupun kelihatannya sekitar 1% ya, tapi kan dikali konsumsi masyarakat itu kan besar ya. Ditambah lagi ada wacana-wacana seperti tapera. Itu kan juga yang sebetulnya kalau kita mau jujur kan upaya pemerintah untuk mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional, kegiatan untuk pembangunan kan ke sana. Tapi kesulitan dengan likuiditas, kesulitan dengan karena juga di sisi lain industri ini tidak dibangun secara baik, tidak didorong supaya terbentuk ekosistem perekonomian yang kuat,
Dan ini akan selalu membebani eh, anggaran negara, Mas. Jadi gampangnya gini lah, kita semua tahu di era Pak Jokowi ini banyak sekali anggaran bansos, ya kan? Artinya memang itu baik, itu hak rakyat, tetapi dampaknya adalah rakyat itu akan menjadi tangannya begini kan, menjadi penerima saja. Padahal yang namanya pembangunan yang benar adalah bagaimana supaya rakyat itu mandiri, rakyat itu punya penghasilan yang baik, punya penghasilan yang tinggi, kesejahteraan terjamin, itu dengan mereka punya pekerjaan yang layak. Dan pekerjaan yang layak itu muncul kalau industrinya dikembangkan. Jadi pengusaha itu juga punya eh, apa bisnis yang menguntungkan, membutuhkan banyak karyawan. Itu kan ekosistem. Gitu. Dan harusnya anggaran APBN itu diutamakan untuk mengembangkan yang model-model seperti itu. Jadi sesuatu yang produktif. Kalau yang sekarang kan tidak produktif, memberikan bansos itu kan nggak produktif. Nah ini yang terjadi dan apalagi anggaran untuk bansos itu juga banyak diambil dari hutang misalnya. Ya itu kan tambah tambah parah lagi karena tidak ada pengembalian dari dana tersebut. Itu yang membuat memang bisa berdampak, Mas. Nah, ini jebakan Batman buat Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dan timnya nggak segera mengambil langkah strategis, itu akan harus memotong subsidi-subsidi yang ada. Ya termasuk bansos sendiri itu bisa bisa betul-betul dipotong secara signifikan. Kita sudah dengar juga ada wacana kalau subsidi bahan bakar minyak, BBM juga akan dikurangi. Caranya adalah dengan menghapuskan tipe BBM paling murah sekarang Pertalite dengan varian baru, kalau nggak salah namanya Pertamax Green atau apalah. Tapi intinya adalah biayanya lebih mahal, ya, berarti kan subsidinya berkurang. Intinya itu. Nah, ini yang punya dampak terhadap eh, kehidupan masyarakat sendiri kan. Harga juga pasti akan naik dengan kondisi ini. Nah, ini kita bukan ingin menakut-nakuti, kita bukan memprovokasi, tapi justru kita bersama-sama ingin mengingatkan Pak Prabowo dan timnya untuk betul-betul sangat berhati-hati dengan mengelola keuangan negara kita yang memang sangat kondisinya kita ini bukan negara yang kaya dalam arti pendapatannya tinggi ya. Kekayaan alam kita memang memang harus diakui sangat kaya, tetapi kita belum mampu mengelolanya dengan baik. Itu fakta ya, karena tadi juga tidak ada upaya pengembangan pembangunan manusia yang baik. Nah, ini hal-hal yang menjadi catatan kita bersama. Kita ingin bantu Pak Prabowo dan timnya supaya betul-betul pemerintahan beliau itu berdampak yang sangat positif buat kesejahteraan rakyat. Kita juga tetap inginlah Indonesia menjadi lebih maju, tapi yaitu persyaratannya tolong kaji betul-betul mana program yang prioritas, Ya, mana yang produktif, mana yang justru malah membebani. Dan saran saya sih mungkin mengambil jalan yang berbeda dengan Pak Jokowi, kalau memang ada kesulitan, ya kan, kondisi yang betul-betul, misalnya harus harus mengurangi program makan bergizi gratis. Jadi misalnya, saya nggak mengatakan itu akan terjadi. Disampaikan saja secara jujur kepada rakyat. Dan itu jadikan masalah kita bersama. Jangan malah mendorong buzzer-buzzer untuk seakan-akan programnya itu akan berjalan dengan baik, dengan hebat, tetapi faktanya justru malah membebani rakyat. Kalau kita malah jujur, malah rakyat dilibatkan, ya kan, akan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan beliau akan menjadi pejuang demokrasi karena justru
seseorang yang kita pikir akan membunuh demokrasi, justru malah menghidupkan demokrasi kan. Sama seperti Pak SBY lah, pada saat itu orang kan nggak akan berpikir sebagai seorang militer itu ternyata demokrasi kita tumbuh dengan sangat baik ya. Nah, ini kan juga sekarang tadinya kita berharap adanya seorang sipil di diri Pak Jokowi, demokrasi kita yang sudah baik di era Pak SBY akan tumbuh semakin baik lagi. Tapi faktanya malah semakin melorot indeks demokrasi kita. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo akan membenahi itu semua dan ini demi kepentingan rakyat lah kita Ya, kita berupaya membantu Pak Prabowo memastikan pemerintahannya bisa berjalan lancar gitu. ya. Ngomong-ngomong soal program prioritas ini Pak Prabowo harus benar-benar cermat betul. Jadi Wah, harus harus program hati-hati benar. ya program prioritas yang diambil oleh Pak Jokowi itu belum tentu prioritas untuk pemerintahan Pak Prabowo gitu kan. Jadi tidak ada salahnya mengevaluasi semua program prioritas dari Pak Jokowi apakah masih diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo. Termasuk Ini juga proyek mercusuar IKN ini. Ini yang menjadi uh, PR besar buat pemerintah Pak Prabowo ini nanti. Karena menelan biaya yang sangat besar ini nanti. Saingan sama program makan bergizi ini nanti, Mas. Jadi memang pengalaman saya banyak bertemu dengan para pejabat pemerintahan di era Pak Jokowi ini, terutama di periode kedua ya, itu memang tidak seakan-akan tidak mengindahkan yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi banyak sekali kebijakan yang tidak diawali dulu dengan sebuah kajian akademis. Kan harusnya rumus kebijakan publik, saya sebagai pengamat kebijakan publik, itu dimanapun di seluruh dunia, rumusnya itu ada sebuah permasalahan, dan solusinya itu dibuat dulu kajian akademisnya. Nah, kalau di era Pak Jokowi ini, nggak pernah ada kajian akademisnya, lebih ke seleranya Pak Jokowi gitu. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Yang akhirnya tentunya tidak berdampak positif buat rakyat, malah menjadi beban. Ya, contoh aja misalnya, nggak tahu nih tadi beneran nggak Mas Edi naik WUS atau WIS atau WES kan. Itu kan kita bangga untuk menjadi negara ASEAN pertama yang punya kereta cepat. Tapi kan bukan masalah menjadi yang paling pertama. Ya. Apakah itu akan membebani rakyat? Karena kita dulu punya opsi untuk bekerja samanya dengan Jepang. Dan Makanya dengan saya nggak Jepang, mau naik itu, Mas. Saya nggak naik itu. gitu, nggak naik WUS ya. Nah ini kan kalau 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 yang sekarang dengan WUS ini, ya ini kita sudah terlanjur lah. Itu kan membebani rakyat dalam bentuk hutang, hutang yang sangat tinggi dan secara hitung-hitungan saja nggak bisa menutupi. Jadi dari biaya operasional dan pendapatan dari tiket yang dijual untuk naik bus ini nggak nggak nutupin gitu. Jadi intinya ya rugi. Ya buat apa kalau kita cuma sekedar punya negara yang jauh lebih lebih kaya dari kita ya, lebih sejahtera dari kita, misalnya Singapura saja belum memikirkan untuk punya, walaupun sudah punya perencanaan ya, ada kereta cepat dari Singapura ke Kuala Lumpur di sana, tapi kan juga juga belum. Bahkan Inggris saja menolak untuk membangun kereta cepat. Karena tadi itu berdasarkan kajian akademis. Jadi betul-betul diriset dulu gitu loh. Kebijakan itu diriset dulu, dampaknya apa, eh, biayanya berapa, bagaimana. Jadi bukan cuma asal saja, ya kan? Pokoknya bangun, 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 bangun. Kan akhirnya juga banyak sekali eh, bandara, kemudian apa pelabuhan yang mangkrak. Itu kan uang rakyat gitu. Dibangunnya pakai hutang, nggak dimanfaatkan,
dengan optimal karena tadi tidak di-riset dulu. Di mana kita membutuhkan misalnya membangun bandara, di mana kita harus membangun pelabuhan dan apakah ada penunjangnya gitu. Artinya misalnya dibangun pelabuhan tapi nggak ada jalannya, kan sama aja bohong gitu. Itu kan beberapa kali terlihat. Jadi betul-betul jangan hanya asal kalau istilah bulenya itu kompulsif ya. Pokoknya pengen punya, pengen ini, pengen itu. Nggak bisa. Ini bukan masalah selera, tapi kita bicara masalah kepentingan rakyat. Jadi titip pesan untuk Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan, tolong betul gunakan ilmu pengetahuan, gunakan riset karena apalagi kita sudah tahu kondisi fiskalnya sangat ketat, bahkan ini faktanya defisit 600 triliun. 600 triliun itu kalau dibuat beli cilok, nggak tahu dapatnya berapa tuh, Mas. Satu kecamatan, Mas. Lebih mungkin, gitu. Gitu, Mas Edi. Ya, jadi Pak Prabowo dalam menentukan prioritas ini hendaknya dan seharusnya itu berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat, bukan pada kepentingan pemerintah pendahulunya, gitu ya. Itu Apalagi Mas. itu, gitu kan. Buat apa kalau kalau malah untuk kepentingan presiden yang sebelumnya kan Ya. justru kita ingin namanya Pak Prabowo itu harum sebagai presiden kita yang justru malah mungkin menyelamatkan Indonesia dari kondisi yang sekarang kan defisit anggaran, hutangnya besar. Nah, caranya gimana ya tadi? Pastikan Pak Prabowo dalam mengambil kebijakan, awali dulu dengan riset yang betul-betul valid. Bukan model cocokologi kan gitu loh. Ya. Maunya ini risetnya disesuaikan dengan keinginan. Nah, itu nggak ada manfaatnya buat kita semua. Gitu, Mas. Dan sepertinya Pak Prabowo pada hari pertama itu sudah berpikir keras dan tidak sempat lagi berjoget-joget gemoy. Itu. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Saya tunggu komentar Anda tentang topik kita hari ini. Yuk berpikir kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.